cara pertama seperti itu dengan tidak memindah ininya sehingga sama. Tapi kalau yang teknis yang dulu itu dari atas ke lutut, kemudian cari tengah-tengahnya, misalnya 30 gitu ya. Nah di 30 ini diukur berapa lingkarnya. Nanti di sini diukur lagi, kemudian pas titik 30 di situ diukur lingkar pahanya. Intinya adalah mencari daerah yang sama gitu prinsipnya ya. Oke, sudah itu untuk pemeriksaan hip sudah. Kemudian kita pemeriksaan lutut, anterior, lateral, posterior tadi sudah dibandingkan berdiri, berjalan, dan posisi supinasi. Ini kita pas posisi supinasi seperti ini dibandingkan kanan kiri, tidak ada yang abnormal atau tidak atau simetris gitu ya. Kemudian kita lihat di regio lutut suhu nyeri tekan, suhunya apakah ada yang lebih hangat satu, terus ditekan dia sakit apa enggak. Kalau enggak sakit berarti tidak ada nyeri. Kemudian untuk roundnya di lutut, di sini lutut itu hanya fleksi dan ekstensi ya. Hanya lutut jangan diputer, nanti dia malah melese gitu ya. Yuk fleksi seperti ini. Kalau tadi hipnya ini fokus ke lututnya, fleksi maksimal, ekstensi maksimal. Nah sekarang sendiri yuk, ekstensi maksimal. Oke, sekarang satunya fleksi maksimal, ekstensi maksimal. Yuk sendiri. Oke. Ya, jadi fleksi ekstensi sudah. Kemudian Solomon test kita skip dulu ya, sama anterior dan lain-lain kita skip dulu. Kita tadi sudah mengukur lingkar pahanya sudah, jadi kita langsung ke foot and ankle. Kita lihat adakah abnormalitas, bandingkan dan kanan dan kiri ada kelainan apa tidak. Ini kaos kaki harus dilepas ya dari pemeriksaannya. Kemudian sama di raba, malleolus medialis dan lateralis ini ya, malleolus medial lateralis. Nah ini normal, tidak ada nyeri. Kemudian setelah itu walking gait tadi sudah disuruh jalan. Supinasi pronasi dari kaki. Supinasi itu posisinya begini. Kalau ini supinasi itu, nah ini pronasi, oke. Terus setelah itu dorsofleksi, plantar fleksi. Dorsofleksi itu gini, oke. Terus plantar fleksi gini, oke. Itu ya. Jadi supinasi, pronasi, terus dorsofleksi, plantar fleksi, terus deviasi ulnar dan harusnya ada sih. Ya udah kalau nggak ada. Deviasi ulnar dan radial. Oke. Terus kita yang abnormal itu yang abnormal ada di pemeriksaan lutut, Solomon, patella dan anterior posterior Brouwer test. Kita lihat di halaman ya. Lutut Solomon test. Nah, halaman 35. Mengangkat patella untuk mengetahui adanya synovial thickening. Jadi gampang ya, kalau Solomon itu patella itu kan tulang tempurung lutut. Nah, diraba tuh tempurung lututnya kan di sini ya, nempel di atas tulang femur. Nah, penebalan dari synovial itu artinya penebalan di struktur persendiannya. Jadi kalau dia patelanya kaku banget, nah itu biasanya ada penebalan, tapi ini masih bisa digerakkan, agak giur-giur dikit, nah itu berarti tidak ada penebalan. Intinya seperti itu, diraba aja patelanya terus digerakkan. Kemudian yang kedua ada tes. Nanti kalau lupa nama tesnya ya di ini aja ya, selanjutnya tes yang kedua namanya. Dan kedua patella tap test. Jadi ini cara kerjanya untuk mengetahui adanya gerakan cairan di cavum synovial dengan cara ekstensikan lutut. Ini udah lurus, ekstensi taruh aja. Pada patella tap test tempatkan ibu jari dan telunjuk tangan kanan di samping patella dan tangan kiri lakukan kompresi kantung suprapatella. Jadi seperti ini. Tangan kirinya kompresi kantung suprapatella di sini sehingga cairannya semuanya terdorong ke bawah.
Oke ya. Setelah itu gimana? Rasakan cairan memasuki ruangan di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Bila cairan hanya sedikit artinya normal. Dengan tangan kiri lakukan tekanan ringan di atas kantung suprapatella. Di sini ditekan suprapatellanya sehingga mendorong cairan ke lateral. Beri tepukan ringan di batas lateral patella dengan tangan kanan. Gini. Kemudian rasakan gelombang cairan di sisi medial antara patella dan femur. Jadi yang ini meraba, ini jempolnya nekan, ini meraba sebelah medial, ini ngetuk sebelah lateralnya. Intinya seperti itu. Kalau ini nggak terasa apapun, cairan apapun, karena apa? Karena ya cairannya normal, nggak ada kelebihan cairan. Tapi kalau misalnya udem, ya ketika diginiin kok giur-giur dan teraba di sisi satunya. Lah yang ini juga sama, lakukan seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Jadi itu adalah patella tap test. Intinya untuk mengetahui apakah ada cairan berlebihan di patellanya. Kalau tadi ligamennya, kalau ini cairannya. Sekarang yang terakhir adalah anterior posterior drawer test. Laki itu kan serok gitu ya. Intinya juga sama ya. Jadi lakinya yang mana? Lakinya ya ini, di sini ada ligamentum cruciatum anterior dan posterior. Yang ini femurnya, ini bawahnya tibianya. Lah di sini ada ligamentum nyilang, namanya ligamentum cruciatum. Bayangin ligamentumnya ini ada yang potol sehingga ini goyang gitu ya. Oke. Nah ini gini, dua-duanya ya nggak apa-apa. Nah terus ini ditahan ya mas ya. Nah ini yang tangan saya narik kayak narik laci itu. Nah ini kan kokoh, tidak ada yang ngoblok gitu ya. Jadi ini normal, tidak ada yang putus ininya. Oke, bila positif tulang tibia terasa seperti terlepas gitu ya. Nah, ini. Oke, itu kayaknya sudah semua. Kalau yang tumit dan ankle ada pemeriksaan patologisnya apa enggak? Enggak ada ya. Oke, sudah. Mas, pemeriksaannya sudah selesai. Terus hasilnya diomongkan ada yang abnormal apa enggak. Jadi dari pemeriksaan tadi sini hip, lutut dan bawah itu semuanya normal ya mas ya. Tidak ada yang abnormal. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita silahkan baju pakaiannya dipakai lagi. Saya cuci tangan dulu. Ya, terima kasih. Nah seperti itu kira-kira untuk pemeriksaan inferior. Nah karena ini masih ada satu topik lagi, vertebra lanjut tes.